Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, gimana nih kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat ya teman-teman. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, coba pikirkan satu hal. Mengapa kita bisa tetap kuat, tumbuh, dan berenergi setiap hari? Dari mana sih semuanya itu berasal? Yaps, tentu saja dari makanan. Tapi, apakah makanan langsung memberikan energi saat masuk mulut? Atau ada proses panjang sebelum itu terjadi? Ya, saat kita makan, pastinya makanan itu diproses dari utuh menjadi potongan, kemudian menjadi serpihan kecil hingga makanan terurai dan jadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, rangkaian proses tadi akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan makanan. Nah, kita bahas pada kali ini. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan bisa terdiri atas mulut, tekak, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, lambung, pankreas, dan hati. Kita mulai dari organ yang pertama, yaitu mulut. Di mulut ini terjadi pencernaan makanan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim. Enzimnya yaitu berupa enzim amilasa yang akan menguraikan amilo menjadi maltosa. Nah, di mulut ini ada apa aja sih? Pertama, ada bibir yang berfungsi untuk menerima makanan dan membantu menghasilkan suara. Kemudian ada gigi. Gigi ini berfungsi untuk menggigit, memotong, menyobek, dan mengunyah makanan, serta berbicara dan menambah nilai estetika. Kemudian di mulut juga terdapat lidah yang berperan untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan untuk mengecap rasa dan membantu memproduksi suara untuk berbicara. Oke, kita mulai dari anatomi gigi. Bisa kita lihat pada gambar tersebut terdapat beberapa bagian gigi. Nah, gigi ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu mahkota, leher, dan akar. Kemudian tersusun atas email atau lapisan keras yang berwarna putih yang menutupi permukaan gigi dan berfungsi sebagai pelindung gigi. Kemudian ada dentin atau tulang gigi, merupakan lapisan sebelah dalam dari email yang berwarna kekuningan. Kemudian ada cementum, yaitu lapisan luar akar gigi yang berbatasan dengan tulang rahan dan berfungsi membantu mempertahankan posisi gigi di gusi. Kemudian ada pulpa, yaitu rongga hidung yang mengandung pembuluh darah dan serabut saraf yang menjulur hingga akar gigi. Kemudian gigi itu berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, kemudian ada gigi taring untuk menyobek makanan, kemudian ada gigi geraham depan untuk mengunyah makanan, dan gigi geraham belakang untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Berdasarkan susunannya dibagi menjadi 2, yaitu gigi primer yang tumbuh pada usia 6-20 bulan dan berjumlah 20 buah. Kemudian ada gigi sekunder yang berjumlah 32 buah dan tumbuh pertama kali pada usia 6 tahun. Kemudian bagian mulut kedua yaitu ada lidah. Pada permukaan dorsal lidah terdapat papila-papila yang membentuk tekstur kasar. Papila ini yaitu papila fungiformis dan circumvallata yang memiliki kuncup-kuncup pengecap rasa. Kemudian pada lidah terdapat otot lidah yaitu kelenjar von Ebner yang menyekresikan cairan. Nah, cairan tersebut akan bercampur dengan makanan dan membentuk proses pengecapan rasa. Kemudian di mulut terdapat kelenjar saliva yang terdiri dari 3 pasang, yaitu kelenjar paratiroid yang berada di dekat telinga. Kemudian ada kelenjar submandibular yang terdapat di bawah rahang dan kelenjar sublingual di bawah lidah. Fungsi dari kelenjar saliva ini untuk menyekresikan saliva atau liur yang mengandung enzim petialin. Nah, enzim petialin ini akan mengubah amilo menjadi maltosa. Kemudian kita lanjut ke bawah, yaitu ada kerongkongan atau bisa disebut dengan esofagus. Kerongkongan ini menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Panjangnya sekitar 25 cm dengan diameter 2,54 cm. Nah, di kerongkongan ini dia ada mukosa esofagus yang memproduksi mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus tetapi tidak menghasilkan enzim pencernaan. Organ selanjutnya yaitu faring.
faring. Faring ini bentuknya seperti tabung yang bisa terhubung dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Hubungan tersebut penting dalam memproduksi suara untuk memungkinkan manusia bernafas menggunakan mulut dan memasukkan makanan bagi kebutuhan medis. Di faring ini dia juga terdapat epiglottis yang akan membuka saat kita menelan makanan. Dan selanjutnya yaitu lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut dan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kardiak, fundus, badan, dan pilorus. Nah, di lambung ini juga menghasilkan kelenjar lambung sekitar 2 hingga 3 liter cairan lambung yang mengandung enzim pencernaan, asam klorida, mukus, garam-garam, dan air. Struktur lambung. Struktur lambung yang pertama itu ada kardiak, merupakan bagian lambung atas terdapat di dekat jantung. Kedua ada fundus, bagian lambung tengah yang membuka. Kemudian ada pilorus, lambung bawah dekat anus. Kemudian ada rugae, yaitu membran mukosa yang berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Ada shifter esophageal, yaitu katup yang menjaga agar makanan masuk tetap ada di lambung. Dan ada shifter pylorus, yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Nah, pencernaan pada lambung itu dibagi menjadi 2, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan secara mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tersebut tercampur dan teraduk menjadi bubur atau bisa disebut dengan pencernaan secara kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung, tepatnya di bawah fundus. Nah, fungsi lambung tersebut yang pertama ada menyimpan makanan. Lambung ini bisa menyimpan makanan selama 2-3 jam. Kemudian makanan akan bercampur dengan getah lambung dan dicerna secara kimiawi. Kemudian yang kedua adalah untuk memproduksi mukus untuk melindungi lambung terhadap aksi pencernaan glikoprotein dan vitamin B12 dari makanan yang dicerna. Kemudian lambung juga memproduksi kimus, yaitu massa homogen setengah cair yang berkadar asam tinggi dan mendorongnya ke duodenum dengan gerakan peristaltik itu untuk mencerna protein, lemak, dan karbohidrat. Di lambung dia juga terdapat zat-zat pada getah lambungnya, yaitu yang pertama ada asam klorida untuk mematikan bakteri yang ada dalam makanan, mengubah sifat protein, mengaktifkan enzim pepsigen menjadi pepsin. Kemudian ada enzim pepsin yang merubah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim renin mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein, hormon gastrin yang merangsang sekresi getah lambung. Kemudian kita next ke organ selanjutnya, yaitu usus halus. Nah, usus halus ini berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, usus halus ini berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Yang pertama yaitu usus 12 jari atau bisa disebut dengan duodenum. Dia itu berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. 12 jari ini dia terdiri atas 2 saluran. Yang pertama ada kantong empedu yang berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati yang berguna untuk mengemulsi lemak. Kedua ada pankreas yang menghasilkan getah pankreas yang bersifat basah dan mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase, tripsin, dan lipase. Nah, kita bahas lebih lanjut tentang pankreas. Nah, pankreas ini terletak secara horizontal di bagian belakang bawah lambung, tersusun dari sel-sel eksokrin yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan sel-sel endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Nah, enzim-enzim pankreas terdiri dari tripsinogen yang diaktifkan heterokinase dan fungsi mencerna protein menjadi peptida lebih kecil. Kemudian ada chymotrypsin yang memiliki fungsi yang sama dengan tripsinogen, yaitu mencerna protein. Kemudian ada lipase yang berfungsi menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase berfungsi untuk menghidrolisis tepung menjadi disakarida. Karbon si peptindase
aminopeptidase dan dipeptidase. Yang ketiganya berfungsi untuk melanjutkan pencernaan protein menjadi asam amino bebas. Itu juga bagian dari usus halus yang berupa kantong berbentuk seperti tarung berukuran sekitar 8-10 cm, berwarna hijau dan terdapat pada lekukan di bawah lokus kanan hati. Nah, berfungsi untuk menyimpan cairan yang empedu yang disekresikan oleh sel-sel hati dengan kapasitas 30-60 ml. Kemudian cairan empedu bersifat alkali serta terdiri dari air, garam empedu, pigmen empedu, kolesterol, musin, dan zat lainnya. Empedu juga tersimpan dalam hati. Hati ini sebagai tempat penghasil empedu untuk membantu pencernaan lemak dalam tubuh. Hati ini berfungsi untuk menyekresikan empedu untuk mengemulsikan dan mengabsorpsi lemak, mempertahankan hemostatis gula darah, menyimpan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya kembali menjadi glukosa jika diperlukan, mensintesis lemak dari karbohidrat dan protein serta mengatur penyimpanan dan pemakaian lemak, menyimpan mineral dan vitamin larut lemak, memproduksi panas dari aktivitas lemak dalam hati, terutama saat kita tidur. Kita next ke organ selanjutnya pada usus, yaitu usus kosong atau usus jejunum. Di jejunum ini terdapat enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Nah, fungsi enzim yang ada pada usus kosong ini yaitu yang pertama ada heterokinase mengaktifkan trypsinogen, kemudian ada laktase yang mengubah laktosa menjadi glukosa, kemudian ada eripsin mengubah pepton menjadi asam amino, maltase mengubah maltase menjadi glukosa, disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida, peptiase mengubah peptida menjadi asam amino, sukrase menjadi sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian ada usus penyerapan atau bisa disebut dengan ileum. Terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut dengan villi atau jonjot usus. Nah, fungsi villi ini untuk memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Zat makanan itu bisa berupa glukosa, protein, vitamin B dan C, mineral, dan air. Nah, kelima, zat makanan ini akan diserap oleh kapiler darah dalam villi dan kemudian diangkut menuju hati. Zat makanan lain berupa asam lemak, gliserol, vitamin A, D, E, dan K yang akan diangkut melalui pembuluh limfa. Organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia. Tidak memiliki jonjot usus tetapi memiliki daya renggang yang besar. Nah, usus besar ini terdiri atas septum, yaitu merupakan kantong tertutup dan memiliki appendix vermiform. Kolon terbagi menjadi ascendus, transversus, sigmoid, dan descendus. Kemudian ada rectum yang berukuran 12 hingga 13 cm dan tersusun dari mukosa saluran anal. Nah, kemudian dia akan berakhir di anus. Oke, fungsi usus besar yaitu membentuk massa feses atau kotoran, mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses. Kemudian sebagai tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Organ terakhir yaitu anus. Nah, bagian akhir usus besar disebut rektum dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Tapi rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kemudian terjadinya kontraksi rektum yang dapat menyebabkan refleks gastrolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Oke teman-teman, kita sudah mempelajari perjalanan panjang makanan di dalam tubuh kita. Saat pertama kali masuk melalui rongga mulut, kemudian disalurkan oleh kerongkongan, kemudian dicerna di lambung, diserap di usus halus, akhirnya sisa-sisa dikeluarkan melalui anus. Kita juga sudah lihat betapa banyaknya organ dan enzim yang bekerja sama, mulai dari gigi, lidah, kelenjar saliva, lambung, hati, pankreas, sampai dengan usus besar. Dari sini kita bisa menyadari satu hal penting, yaitu tubuh kita bekerja dengan sangat cerdas dan teratur. Setiap organ punya peran khusus dan semuanya saling mendukung. Karena itu, menjaga sistem pencernaan berarti menjaga kesehatan kita secara keseluruhan. Semoga materi ini membuat kita lebih memahami bagaimana tubuh memproses makanan yang kita serap setiap
setiap harinya. Yuk, mulai sekarang kita biasakan makan teratur, milih makanan yang baik, mengunyah dengan benar, dan menjaga kebersihan makanan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.